رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, hadirin wal hadirat jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sihat wal afiat. Malam ini kajian kita tentang ahaqqun nasi bil imamah, siapa yang paling pantas untuk dijadikan imam. Siapa yang paling pantas untuk dijadikan imam? Ahaqqun nasi bil imamah, yang paling hak, yang paling pantas di antara manusia untuk dijadikan imam, al-waliyu al-hakim. Al-waliyu al-hakim artinya pemimpin. Ini yang pertama. Maka disyaratkan pemimpin-pemimpin kita bisa menjadi imam sekaligus. Dan ini sebagai isyarah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, maka isyarah untuk jadi pemimpin itu jadi imam duluan. Maka Abu Bakar bertindak sebagai imam pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, ini adalah isyarah, petunjuk bahawa pengganti Nabi nanti adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi masalah imam, maka mudah-mudahan di Indonesia yang jadi pemimpin nanti bisa memimpin kita sholat. Sekurang-kurangnya wali kota Medan, ya, sekali-kali suling subuh keliling, ya, langsung jadi imam, jadi penceramah sekaligus. Mantap itu. Kalau ada cita-cita, ada niat, insya Allah terwujud, ya. Mana tahu yang ceramah pula jadi wali kota nanti, ya kan? Mungkin, ya. Perjalanan hidupnya. Ini yang pertama, ya. Summa sakinul bait mutlakan. Kemudian orang yang penghuni rumah, sayyidul bait, sahibul bait. Kita datang ke rumah seseorang, siapa? Pemilik rumah itu yang paling berhak untuk jadikan imam. Ya. Kecuali begini, ini secara mutlak adalah pemilik rumah, sakinul bait yang tinggal di rumah, artinya bukan pemilik rumah, sakinul bait yang tinggal di rumah. Kecuali, nah ini berbeda, illa mu'iral bait fa innahu ahaqqu minal musta'ir. Kecuali pemilik rumah lebih berhak daripada yang penyewa rumah, yang ngontrak. Kita datang ke rumahnya, ya, rumah itu milik kita, dia sewa. Siapa yang paling berhak di antara kita ini untuk jadikan imam? Yang paling pantas adalah kita yang pemilik rumah. Maka kalau bapak nanti nyewakan rumah pas waktu duhur nggak ada masjid, solat di situ tolak-tolakan, siapa yang paling pantas? Bapak pemilik rumahnya, ya. Mu'iratul bait ahaqqu minal musta'ir. Yang pemilik rumah lebih berhak daripada yang menyewa untuk jadikan imam. Kemudian wa kadzalikal sayyidu fa huwa ahaqqu min 'abdihi. Sedemikian juga sayyid, ya, majikan lebih berhak untuk dijadikan imam, sayyid ini, daripada hamba sahaya, pemilik hamba sahaya. Maka sayyid, majikannya, lebih berhak untuk dijadikan imam daripada hamba sahaya. Kemudian imamatul masjid wa ghairihi, imam masjid dan selainnya, imam masjid. Yang pertama, ini kayak masjid kita. Siapa yang pertama? Al-ula bihal imamur ratib. Yang pertama yang jadi imam adalah imam ratib. Ini tentunya solat fardu.
Begitu juga nanti kita misalnya di bulan Ramadan solat tarawih, yang isyanya kalau ada imam di sini, imam ratib, dia yang lebih berhak daripada imam yang datang, ustaz yang datang, kecuali dia sendiri yang menawarkan. Kalau ketua BKM jangan tawarkan, karena yang kita pilih dia sudah kita percayakan, dia yang jadi yang lebih pantas untuk jadikan imam di sini. Ya, maka yang datang tadi kalau mau jadi imam dia minta izin dulu sama imam ratib, imam yang sudah kita angkat di sini. Maka kalau nanti datang seorang, kita tidak berhak menawarkan kecuali kita minta izin. Gimana nanti kalau yang datang ustadz itu dia jadikan imam, maka sang imam pun bilang oke, dia jadi imam, kan? Boleh demikian. Ini yang pertama adalah imam ratib yang kita pilih. Kemudian summal afqah, kemudian orang yang paling mengerti tentang fikih, tentang hukum, ya, al-afqah, orang yang paling mengerti tentang fikih. Kita dilihat standar keilmuannya, ya, lihat tingkat keilmuannya tentang fikih, maka dia nomor 2 dijadikan untuk imam. Enggak ada imam ratib. Siapa yang paling pantas? Ini ada satu ini, dia yang paling mengerti tentang hukum, ya, belum hukum Islam, maka dia nomor 2. Kalau enggak ada imam ratib, siapa yang kita angkat di sini, ya? Atau mungkin kalau di masjid ada pengganti imam ratib, dia duluan. Kemudian kalau tidak ada yang afqah, setelah afqah orang yang ahli hukum, summal aqra, kemudian al-aqra. Apa makna al-aqra? Al-aqra itu asahu qiraatan kama fi tuhfah, yang paling fasih qiraahnya. Ini al-aqra, ya, definisi al-aqra yang pertama, yang paling fasih bacaannya, ya, yang paling fasih bacaannya. Ini yang pertama. Kemudian wa ba'dhum yaqul, sebagian ulama mengatakan apa makna al-aqra? Ai al-aktsaru hifdhan kama fi syarah al-irsyad. Ada sebagian ulama mengatakan makna al-aqra yang paling banyak hafalannya. Jadi kalau kumpul keduanya, ya, dari dua definisi tadi, apa makna al-aqra? Sebagian ulama mengatakan al-aqra itu adalah orang yang paling fasih bacaannya. Sebagiannya lagi mengatakan orang yang paling banyak hafalannya. Jadi kalau kedua-duanya berkumpul kepada satu orang, satu person, seperti imam kita ini, dia paling fasih di antara kita, paling banyak hafalannya 30 juz di antara kita, maka memang dia yang paling pantas untuk jadikan imam, paling layak. Ini makna al-aqra. Kemudian summal awra, kemudian orang yang paling wara di antara kita, yang paling wara. Wara ini apa? Orang yang paling menjaga, ya, dari perbuatan haram, tak sembarangan. Ya, kita kasih nasi bungkus pun dia masih nanya, ini dari mana, dari siapa? Oh, dari bapak ini. Enggak sembarangan. Kita ajak, misalnya ada orang ngajak, sumber rezekinya enggak jelas, dia nolak itu. Mohon maaf, saya sudah kenyang, dah alasannya. Ya, tidak mudah menerima. Ya, tidak mudah menerima. Jadi cerita al-awra ini, orang-orang yang wara ini banyak. Bahkan bukan cuma wara sembarangan, ada orang yang dengan duitnya ada, tapi dia bekerja di tempat non muslim di daerah, di sana sulit untuk mendapatkan makanan halal. Akhirnya dia daripada jatuh ke dalam makanan haram, maka dia keluar dari tempat itu. Allah gantikan tempat yang paling baik. Ada kawan cerita ini di Taiwan, dia ngambil S2, S3 di Taiwan. Tiba-tiba makan, kalau kita di negara non muslim kan lebih baik kalau ditanya, ya kita bilang aja vegetarian aja, ya.
Makan sayur sudah jelas halal, ternyata vegetarian pun tidak menyelamatkannya. Vegetarian sayur itu dibuat minyak B2 dan kemudian ya, kenapa enak sekali katanya? Ternyata ketika dijelaskan ada minyak B2 di sana. Jadi ada orang yang warak begini, luar biasa begini. Orang yang warak ini doanya itu tidak terhijab langsung, karena orang yang warak. Ini kalau kita pilih yang nomor 3, orang yang warak. Ada orang yang warak di antara kita, ada banyak. Kemudian setelahnya thumma sabiqu ilal hijrah au ahadu abaihi, orang yang pertama hijrah ya, kemudian sama alim fikihnya, sama fasih bacaannya, sama banyak hafalannya, kemudian sama waraknya. Kemudian orang yang paling duluan tinggal di bumi asri ya, yang paling duluan hijrah kemari. Sama tadi nomor 1 sama, nomor 2 sama, nomor 3, kemudian dihitung siapa yang paling duluan, senior lah. Kemudian kalau sama seniornya ya, walaupun misalnya kalau senior tinggal di bumi asri ini kan nggak tergantung dengan umur. Ada orang yang muda tinggal di sini, kemudian ada orang tua kena pensiun tinggal di sini. Jadi tidak tergantung kepada umur. Siapa yang senior? Kemudian juga setelah hijrahnya sama, tsumma sabiqul ila Islam. Kemudian orang yang paling dahulu masuk Islam. Kalau yang dahulu masuk Islam, ya kalau kita ini Islam keturunan sudah pasti yang paling tua umurnya. Ya, kemudian summan nasib, kemudian dari segi nasab ya, nasabnya dihitung. Wah, ini nasabnya lebih bagus, dia keturunan habaib, keturunan ulama, sementara saya ini keturunan orang yang biasa, sama-sama ustadznya tapi dia habaib, ustadz, anak syekh ya, anak tuan guru. Kemudian neneknya juga, kakeknya, semua keturunannya itu keturunan ulama, maka lebih pantas dia segi nasab. Kemudian hasanuz zikr, orang yang sering disebut ya baik, selalu dipuji orang ya, selalu ya. Ini juga jadi pertimbangan untuk jadikan imam ya. Kemudian baru summan nadhifus saub, kemudian yang paling bersih pakaiannya. Jadi pakaian yang bersih ya, yang lihat rapi, ini nomor sekian dari nomor-nomor yang ada. Kemudian setelah pakaian tsumma nadhiful badan, yang paling bersih badannya ya. Kemudian tsumma thayyibus san'ah, kemudian yang paling baik san'ahnya, perbuatannya juga dihitung ya. Kemudian tsumma hasanus saud, kemudian yang paling bagus suaranya nomor sekian ini ya. Kemudian setelah suara tsumma hasanus surah, yang paling bagus tampilannya ya. Jadi ganteng tidak ganteng itu menentukan juga ya. Nah, imamnya satu ganteng, satu tidak, yang ganteng duluan maju karena Umar Ibnul Khattab itu pernah anaknya dilamar sama orang yang wajahnya kurang bagus, ditolaknya ya. Jadi kalau bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, datang yang lamar itu hafiz, imam, ustadz, sama bacaannya, pilih yang mana, yang ganteng atau yang biasa aja? Pasti yang ganteng itu juga. Kemudian sumpa ini stawau ukri'a bainahum. Nah, baru kalau sama semuanya, masya Allah, sama fikih alimnya, sama hafalannya 30 juz, sama suaranya bagus, waraknya sama, hijrahnya sama, kemudian masuk Islamnya sama, kemudian nasabnya juga sama, sama-sama anak habaib, kemudian bagus juga, kemudian pakaiannya juga bagus, badannya bagus ya, perilakunya bagus, suaranya bagus, kemudian tampilannya juga sama bagusnya, baru
Fa inistawau uqri'a bainahum, kalau sama semua poinnya baru diadakan undian, diundi, ya, dipilihlah, ya, ada pemilihan. Siapa yang milih si A ini, siapa yang milih si B ini, yang paling banyak mayoritas. Ini yang terakhir. Ya. Ini setelah ini baru imam adil. Nah, ini imam adil. Apa imam adil? Orang yang tidak melakukan dosa, enggak pernah celana pendek, kelihatan kita biasa, dia bagus, ya. Kemudian ada satu imam fasik. Ya. Sebagian mengatakan rokoknya udah fasik. Kalau ulama Saudi itu diundang enggak boleh yang merokok jadi imam. Ya. Maka Habib Bahar ketika ditanya sama siapa namanya itu yang kacamata yang keriting rambutnya, siapa? Bukan Habib Zain, yang mantan apa, komisaris kemarin dipecat sama Refli Harun, ya. Ya, ditanya dalam menarik itu saya lihat jujur Habib Bahar ini. Lihat di situ kenapa kata Refli Harun, Habib Bahar ini kan keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak mimpi Rasulullah? Apa jawaban dia? Tidak pernah. Kenapa? Alasannya karena saya perokok. Gitu. Karena saya perokok. Karena merokok ini dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak yang masih merokok, silakan tinggalin rokoknya, ya. Mungkin salawatnya udah banyak, tahajudnya udah banyak, belum mimpi Rasulullah lagi, mungkin itu satu penghalangnya, ya. Karena malaikat rahmah pun kalau mulut kita bau itu tidak dekat malaikat rahmah dengan kita. Sebenarnya istri kita pun takut sama kita, jauh. Karena udah jadi suami gimana lagi, ya. Bau mulut perokok itu beda dengan yang tidak merokok. Dimohon maaf bapak perokok di sini, ya. Jadi kalau bagaimana kalau ada imam adil, ada imam fasik. Yang fasik itu melakukan dosa-dosa kecil yang kelihatan atau pernah melakukan dosa besar. Ini dikatakan imam fasik. Yang adil itu tidak melakukan dosa kecil, ya. Gimana? Apabila fasik tadi, ya, lebih aqra dan lebih afqah, lebih banyak hafalannya, lebih fasih bacaannya, kemudian lebih alim di bidang fikih dibandingkan imam adil, mana pilihannya? Maka dalam mazhab Syafi'i, imamul adil ahaqqu minal fasik. Imam adil didahulukan daripada orang fasik. Walau kanal fasik, sekalipun fasik tadi lebih afqah, lebih alim fikihnya, lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya, tetap didahulukan yang adil. Ini sering di lapas begini, karena tidak ada imam tetap, jadi yang maju itu agak rebutan. Jadi bingung jamaah katanya ini Ustadz kurang bagus bacaannya. Yang satu itu fasik tapi sering main kartu celana pendek, kadang buka baju, ya, gini ya. Nah, ya. Kemudian maka diperlukan diberikan umum adil. Nah, kemudian imamul balik aula minas sabi. Imam yang balik, imamul balik aula minas sabi. Imam yang balik, ya, lebih didahulukan daripada sabi, anak kecil. Sekalipun yang sabi tadi, yang anak kecil tadi, lebih aqra dan lebih fikih, lebih. Misalnya umur 10 tahun dah hafal Al-Quran, dah hafiz. Hafiznya bukan tanggung-tanggung lagi, sudah bisa membaca Al-Quran dengan 7 qiraah atau 14 qiraah yang ada. Udah luar biasa. Fikihnya pun sudah tamat, misalnya kitab I'anatul Talibin, kitab Bajuri, Mughni Muhtaj, dan kitab-kitab fikih yang lain yang besar pun sudah tamat, karena orang tuanya alim, kemudian juga dia berguru dengan orang alim, kemudian udah kecil pun udah hebat kali.
Ya, tapi ada orang balik ini biasa saja. Mana yang lebih dahulukan orang yang balik, yang sudah sampai umurnya, ya, daripada sabi. Kemudian Imamul Hurri, orang yang merdeka, lebih didahulukan daripada hamba sahaya. Kemudian orang mukim lebih didahulukan daripada orang musafir. Wal halal min waladiz zina, orang yang kayak kita ini disebut orang yang halal, lahir dari keturunan orang tua suami yang sah, pasangan yang sah, lahir, lebih dahulukan daripada anak zina. Jadi artinya di sini apa? Anak zina boleh nggak jadi imam? Boleh, sah. Mana tahu kita misalnya di bumi asri, karena kasihan di Adam Malik itu kan paling banyak itu anak-anak yang dibuang, baik mungkin tidak mampu atau di luar nikah. Namanya Adam satu, Malik satu, Adam Malik itu, ya. Kalau laki-laki Adam, perempuan Malik, Adam Malik, Adam Malik. Jadi mana tahu kita karena nggak punya anak, akhirnya diadopsi misalnya, ya, diadopsi atau tidak diadopsi, diambil, diletakkan di panti asuhan, disekolahkan sampai besar, dimasukkan pesantren bagus. Setelah tamat pesantren dibawa ke Mesir, disekolahkan, atau ke Maroko, atau ke seluruhnya, jadi alim, jadi ustadz, pulang jadi ustadz, ya. Gimana? Maka walaupun dia statusnya dulu anak zina, dia boleh dijadikan imam, boleh sah jadi imam, sah. Kemudian yastawil abdu wal faqihu wal hurru ghairul faqih, sama derajatnya seorang hamba yang faqih, yang alim fikih, dengan orang yang bukan hamba sahaya, yang enggak ngerti fikih, yang bukan fikih. Wal a'ma wal basir, orang buta dengan orang yang melihat, tunanetra dengan orang yang lihat, sama derajatnya, enggak ada bedanya. Keduanya boleh jadikan imam. Mana yang lebih dahulu? Sama. Orang tunanetra dengan orang yang kemudian sedemikian juga kata ulama imamah as-sami' wal asam, orang yang tunarungu dengan orang yang tidak tunarungu sama. Yang bahayanya yang tunarungu jadi imam, salah subhanallah kata orang, nggak dengar, dia lewat aja, ya. Kenapa? Salah kalian, lihat saya jadikan imam katanya, ya. Jadi di Mesir waktu kami di sana ada Syekh Hafiz namanya, di satu masjid dia yang jadi imam padahal dia tunanetra. Itu dibawa tiap hari, saya perhatikan dia dibawa keliling oleh orang yang nyetor hafalan. Orang yang tunanetra ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, telinganya itu melebihi kita. Kenapa? Karena dia pusat konsentrasinya, otaknya sudah musatkan kepada telinganya. Dia bisa membedakan suara kita, ya, lebih cepat. Kemudian hafalannya lebih kuat dari kita. Ini tentang imam. Kemudian selanjutnya tentang sunnah-sunnah jamaah. Sunanul jamaah, apa sunnah-sunnah jamaah yang perlu kita ketahui? Yang pertama, al-qiyamu ila salah ba'da fira'il iqamah, berdiri untuk solat, mengerjakan salat jamaah setelah selesai iqamah. Yang kedua, meluruskan saf, ya. Kemudian yang ketiga, al-mubadirah ila safil awal, segera menuju saf yang pertama. Yang keempat, jahrul imam, imam menjaharkan tasmi' sami Allahu liman hamidah, takbiratul ihram, takbir intiqalat, dan salam. Kemudian yang kelima, muwafaqatul masbuk, ya. Al-imam fi adzkar ghairil wajibah katasyahud akhir, bersamaan orang masbuk membaca zikir yang tidak wajib seperti tasyahud akhir bersama imam. Kemudian yang keenam, al-yatafita imam ilal ma'mumin, imam menghadap kepada makmum min jihati yaminihi, dari arah kanannya. Kemudian makruh jamaah sebagiannya adalah
qaulul imam fasikan au mubtadi'an. Imam tadi imam fasik atau imam yang mengerjakan bid'ah. Memang ada sebagian ulama mengatakan ketika dia datang satu masjid, dilihatnya dia kenal sama imam tadi, orang fasik, orang mubtadi', dia tidak akan ikut solat berjamaah, dia solat sendiri. Ya. Kemudian imam yang belum sunat, kemudian imam yang tidak fasih bacaannya, kemudian iqamatul jamaah masjid lahu imam ratib, kemudian membuat jamaah di masjid yang ada imam ratibnya, kemudian safnya tidak lurus, kemudian terputus safnya, kemudian saf sama antara imam dan jamaah, kemudian muwafaqatul imam fil af'al, sama perbuatan makmum dengan imam, ya. Kemudian salat munfaridan anis saf, salat di belakang saf sendirian. Kemudian tinggi tempat imam atau tempat makmum tanpa hajat. Kemudian imam yang lahnan la yughairul makna, imam yang kurang fasih tetapi tidak merubah makna. Kemudian tablighi hajah, orang yang membesarkan suaranya selain imam seperti sami Allahu liman hamidah, dia baca rabbana lakal hamd, itu makruh kalau tanpa hajat, tidak diperlukan. Kemudian idza zada ma bainal imam wal ma'mum, apabila jarak antara imam dan makmum melebihi 1,5 meter, maka itu makruh, ya. Ini masalah tentang jamaah, ada beberapa poin. Apabila idza lam yajid jama'atan, ini tidak boleh kita mencela nanti, ya, kita dapatkan ini maka kita baca. Apabila seseorang tidak mendapatkan jamaah, ya, illa khalfa mubtadi'in, kecuali di belakang orang yang imamnya mubtadi', imamnya ahli bid'ah, au nahwihi, atau seumpamanya bid'ah, kafasikin, seperti orang fasik, fal infiradu afdal indal Ibni Hajar, menurut Ibnu Hajar solat sendirian lebih afdal. Jadi kalau ada yang megang pendapat begini, nanti kita lihat dianggap itu enggak sesuai sama dia dianggap itu fasik, dia solat sendirian padahal ada jamaah di situ, artinya dia mengambil pendapat yang ini. Kalau Imam Ramli mengatakan jamaah tetap lebih afdal daripada solat sendirian. Jadi ada dua. Jadi mau solat berjamaah di belakang orang ahli bid'ah atau ahli fasik tadi, mengambil pendapat Imam Ramli. Kalau dia solat sendirian tidak ikut jamaah, ngambil pendapat Ibnu Hajar. Al-infiradu fil masjidi salasa, solat sendirian di masjid yang 3, ya. Salatul munfaridan fil haramain, di solat masjid di Mekah, kemudian Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, itu lebih afdal daripada solat jamaah pada selain masjidnya, masjid yang 3 tadi. Itu menurut Imam Ramli. Tapi menurut Ibnu Hajar berbeda. Jadi ada perbedaan di antara ulama ini. Kemudian jamaah bagi laki-laki, ya, solat wajib di masjid itu lebih afdal daripada rumah. Maka kalau di kampung saya itu, kalau malam ke-7 orang meninggal, itu diadakan solat berjamaah, doanya di rumah. Masjid itu kosong. Jadi kalau bapak nanti datang ke sana kosong masjid itu biasa. Masjid itu kosong. Masjid kampung, yang masjid desa itu kadang ada yang solat 3 orang. Mungkin yang tidak diundang itu enggak sampai undangan. Imam, muadzin, Bilal, ya, khatib, itu ke rumah orang yang meninggal malam ke-7. Semua solat di sana, berdoa di sana. Itu di kampung saya tradisinya demikian. Jadi kalau kita datang nanti tiba-tiba maghrib kok nggak ada masjid ini, maka kita lihat di rumah udah solat berjamaah di sana. Tapi kalau di sini dikatakan bagi laki-laki solat
berjamaah di masjid itu lebih afdal di masjid daripada di rumah. Ini kalau perempuan gimana? Kalau perempuan tergantung kondisinya. Di rumah mungkin lebih bagus atau di masjid. Kemudian tabayyunu halatil imamah. Nah, ini penting ini. Tabayyanu halatil imamah. Tabayyan itu dapat kejelasan pengetahuannya setelahnya. Tabayun itu kan gini. Tabayun itu setelah kejadian itu namanya tabayun. Bapak ini ngomong begini, begitu, baru data saya minta tabayun. Nanti setelah kejadian. Tabayun itu misalnya kena najis di pakaian imam. Setelah selesai baru namanya itu tabayun. Pengetahuannya itu kejadian setelahnya itu namanya tabayun. Ya, itu tabayun. Misalnya kan orang setelah ngomong di media kena undang IT, dipanggil oleh polisi, itu penjelasannya itu dimanakan tabayun setelah kejadian. Oke, gini. Apabila ya jelas nampak bahwa imam kafir. Imamnya kafir, setelah sholat baru kita tahu dia orang kafir rupanya. Mungkin nggak? Mungkin, ya. Bisa dia pura-pura, Fatihahnya bagus, ya. Pakaiannya juga bagus, karena saya pernah diundang di Rutan sebelum Covid ini buka bersama oleh Kementerian HAM, ya. Buka bersama yang diundang dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, semua agama Konghucu hadir. Kalah ganteng, kalah bagus telan saya dengan seorang pendeta. Dia pakai jas, ya, di dalamnya kayak koko begitu, jas di luar, kemudian dia pakai lobe gini. Sedangkan saya nyoba pakai koko nggak ada jasnya. Coba bayangkan. Kalau orang lihat dari jauh, mungkin itu ustadznya, bukan saya. Ya. Jadi gini, jadi bisa. Karena saya pengalaman begini, yang mohon maaf, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya kalau di jalan itu yang minta-minta, yang pengemis, saya tidak langsung ngasih. Karena dia pakai jilbab. Kemarin ketika juga setelah wisuda dipancing, ya, lihatnya kita pakai lobe gini, Pak, kasihlah Pak, ya. Saya nggak tanya dia Muslim, dia bilang saya Islam Pak, ya, ibu pakai jilbab Islam. Saya baru sholat, oh ya baru sholat, iya. Dia bilang begini, ya, saya baru sholat, betul ibu baru sholat, iya, saya baru sholat. Ya, oke. Kalau ibu bersolat, saya minta satu. Ibu baca Al-Fatihah. Saya kalau gitu kasih, ibu baca Al-Fatihah, saya kasih 20.000. Ya. Nyangkut aku mas katanya. Masa dia baru sholat katanya nyangkut? Itu anehnya. Wallahu a'lam apa agamanya. Dan pernah juga anak-anak yang ngaku anak yatim. Anak yatim kan itu dibawa balik. Dia udah balik, udah SMP ke atas. Itu bukan anak yatim lagi. Itu tidak dihitung anak yatim. Ya. Jadi dia bawa kotak gitu, bantuan untuk anak yatim, dek, Muslim dek, iya perempuan. Coba baca Al-Fatihah dek. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu bukan Al-Fatihah, itu syahadatain untuk orang masuk Islam. Oh bukan itu. Coba baca cepat-cepat dia. Pak udah lampu hijau, Pak jalan aja, nggak minta lagi herkin. Masya Allah. Jadi begitu. Jadi bagaimana nanti kalau kejadian tiba-tiba dia kafir bukan Islam? Nyamar dia, ya. Nah, kemudian atau orang gila. Nah, ini pernah kejadian kami di masjid yang jadi imam orang gila. Kok bisa? Nggak tahu siapa itu. Sholat asar, orang gila. Atau perempuan, ya, perempuan. Sekarang bisa laki-laki jadi perempuan. Kenapa? Mohon maaf, dioperasinya, ya, payudaranya. Kemudian disuntik hormon laki-laki, tumbuh ini semua. Ini lebih lebat lagi, ya. Atau makmum, atau yang kita ikut ternyata dia makmum, ya, bukan imam. Atau di pakaiannya ada najis dahiratun, jelas terlihat, ya. Atau ummi, orang nggak bisa baca tulis. Ummi nggak bisa baca. Bacaannya berlepotan, baru Iqra dia, Al-Fatihahnya, ya. Kita jadikan imam sholat sir misalnya.
maka wajib bagi kita i'adah, mengulang solat kita. Wajib i'adah. Jadi kalau tiba-tiba oh itu enggak pas, itu orang gila itu. Gilanya apa? Ada orang gila itu pas genap bulan 15 gila. Selain itu enggak gila dia. Pas malam itu pula jadi imam. Ya, kita enggak tahu apa dibacanya. Gimana? I'adah solat, ulang solatnya. Kemudian berbeda bi khilafin ma idza tabayyana anna imamahu muhdits. Berbeda apabila ketahuan bahwa imam tadi muhditsun, berhadas, hadas kecil atau hadas besar. Artinya apa? Saya pernah, mohon maaf, di rutan. Biasa saya wuduk dulu di rumah. Itu karena kan wuduk di rumah itu lebih afdal daripada wuduk di masjid. Dapat pahalanya berlipat ganda. Ya. Ya, pahala jihad datang kita ke sini. Tiba-tiba datang ke sana sudah terlambat. Saya mau naruh tas, tapi karena orang itu dorong jadi imam, saya pun lupa saya belum berwuduk lagi. Wuduklah. Saya jadi imam. Ya. Jadi imam sudah ceramah. Setelah selesai, saya belum ingat tuh. Sampai ke rumah, baru ingat saya. Tadi saya belum berwuduk. Saya sholat di rumah lagi. Dia jangan gini. Itu tabayanannya kapan? Nah ini, kalau kejadian gini gimana? Imam dia ngaku dia. Kita telepon. Tadi saya nggak berwuduk jadi imam tadi. Atau saya belum mandi junub. Misalnya imam kita ngaku gitu. Saya tadi batal wuduk jadi imam. Udah selesai baru dia kasih tahu. Gimana? Au bihi najasatun khafiyatan, atau ada najis di badan atau di pakaiannya memang enggak kelihatan. Setelah cari baru kelihatan, enggak jelas. Fala tajibu alaihi i'adah, maka enggak wajib i'adah salatnya, udah selesai. Ya. Udah selesai jamaahnya, udah i'adah. Yang i'adah siapa? Cuma imam. Karena dia salat tanpa wudu atau belum mandi junub. Yang jamaah tidak perlu i'adah. Jadi kalau kejadian begitu gimana? Maka kita tidak perlu i'adah. Alhamdulillah, mari kita tutup kajian dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.